Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Setiawan, mahasiswa aktif Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia. Perkenalkan, saya Natani Kiantiwanda, mahasiswa aktif Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil riset evaluasi saham PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di dalam bidang industri farmasi. Di tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 menjadi isu kesehatan yang menyebabkan pelemahan kondisi makroekonomi secara global. Semua negara terpengaruh, termasuk Indonesia. IMF memproyeksikan ekonomi global akan mengalami penurunan sebesar 3%. Adanya pandemik ini membuat industri farmasi langsung menjadi sorotan masyarakat. Banyak sekali produk farmasi yang mengalami peningkatan permintaan. Seharusnya hal ini meningkatkan laba perusahaan farmasi, namun dikarenakan bahan baku yang masih impor, hal tersebut justru berpotensi membuat cost of goods sold perusahaan meningkat yang disebabkan karena melemahnya nilai rupiah. Sehingga permintaan produk farmasi yang meningkat belum tentu berpengaruh positif terhadap laba. Kimia Farma sendiri telah mengakuisisi saham mayoritas PT Papros Indonesia sebesar 57% atau senilai 1,361 triliun rupiah pada 2019 yang lalu. Walau akuisisi ini menimbulkan liabilitas yang cukup besar, tetapi pangsa pasar Kimia Farma akan semakin meningkat. Pada awal tahun 2020 ini, sudah terbentuk holding farmasi. Holding ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian serta meningkatkan ketersediaan produk di industri farmasi dengan cara mengurangi ketergantungan bahan baku dari impor. Dengan pangsa pasar yang meningkat dan tergabung dalam holding farmasi, Kimia Farma memiliki prospek yang menjanjikan. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Kami menggunakan rasio sebagai teknik analisis laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa performa keuangan PT Kimia Farma Tbk di 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya beban pokok penjualan serta beban bunga akibat meningkatnya utang pasca akuisisi PT Papros Tbk menjadi sebab utama aspek profitabilitas Kimia Farma menurun. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian utama dalam riset ini, yaitu valuasi saham. Kami melakukan valuasi menggunakan metode free cash flow to firm dengan rujukan teori Damodaran. Dari perhitungan valuasi, didapat nilai intrinsik Kimia Farma sebesar Rp1.148. Ketika kami bandingkan dengan harga pasar per tanggal 26 Juni 2020, dapat dikatakan saham Kimia Farma undervalue karena harga pasarnya sebesar Rp1.135. Undervalue pada hasil valuasi mengindikasikan saham Kimia Farma layak untuk dibeli. Tetapi tetap saja ada beberapa risiko-risiko investasi yang harus diperhatikan. Menurut Reilly and Brown, ada beberapa risiko investasi, yaitu risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan country risk. Risiko-risiko tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum membeli sebuah saham. Berdasarkan hasil valuasi dan tinjauan pada makroekonomi serta industri, kami merekomendasikan untuk buy atau beli saham Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk diproyeksikan akan terus bertumbuh di tahun 2020. Meningkatnya pangsa pasar setelah akuisisi PT Papros Tbk serta dibentuknya holding farmasi oleh BUMN yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor menjadi faktor utama bahwa PT Kimia Farma memiliki prospek yang baik ketika ekonomi global mengalami penurunan. Kelompok kami memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi percakapan daring seperti WhatsApp untuk berkomunikasi serta berdiskusi. Terkadang kami juga menggunakan fitur voice note untuk menjelaskan secara lisan. Dan kami juga menggunakan surat elektronik dan penyimpanan digital seperti Google Drive untuk bertukar data yang dibutuhkan dalam riset ini. Mohon maaf apabila ada salah kata serta kekurangan teknis dalam video ini. Terima kasih. Terima kasih.